Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madati wa karamatihi fid dharaini amin. Kita lanjutkan insyaallah dengan sikap yang dilakukan oleh seorang muslim untuk mencapai ibadah haji, sampai tahap mana usaha yang harus dilakukan supaya bisa berangkat haji. Wal asahu annahu yalzamuhu sarfu mali tijaratihi ilaihima. Menurut pendapat asah, sesungguhnya itu wajib akannya seorang muslim oleh mempergunakan harta perdagangannya kepada keduanya, hima kembali kepada az-zadi warahilah, perbekalan dan kendaraan, bima dzukira ma'ahuma, dengan segala hal yang disebutkan bersama keduanya. Perbekalan yang disebutkan bersamanya adalah kantongnya, biaya pergi, biaya pulang. Kendaraan yang disebutkan bersamanya adalah sekeduk dan tirainya. Jadi kalau kita lihat tolak ukurnya di sini, maka tidak ada apa bahasanya, sedikit orang dikatakan tidak mampu. Sedikit orang dikatakan tidak mampu melakukan ibadah haji. Kenapa? Karena dia wajib menjual kedainya, isi kedainya, bukan kedainya. Nah, isi kedai di total semuanya berapa barang-barang itu, kalau cukup untuk berangkat haji, wajib haji. Berarti wajib menjual ternak-ternaknya. Asal jangan rumah. Nah, asal jangan rumah. Rumah kan ada pendapat kemarin tidak wajib. Rumah sama rumah dengan pembantu, budak. Nah, rumah sama pembantu yang diperlukan, budak yang diperlukan, memang enggak boleh dijual. Bahkan dapat mengatakan tetap wajib dijual. Tapi ini pembahasan rumah dan budak yang cocok dengan levelnya. Kalau enggak cocok dengan levelnya, akan diturunkan grade rumahnya ke levelnya. Jual rumah yang mahal itu, beli rumah yang murah. Jual budak yang mahal itu, beli budak yang murah. Nah, tapi kalau harta perdagangan itu harus kosongkan kedai, lelang semua barang. Nah, itu kalau demikian banyak orang mampu haji. Mobil berapa perlunya? Sampai tak berapa perlu mobil dalam kehidupannya. Maka perlu dia jual kalau lebih pada keperluan. Maka budak, kendaraan itu ada ulama yang menisbahkan sama hukumnya dengan rumah. Kendaraan. Nah, maka tidak salah tindakan daripada masyarakat Kalimantan Selatan. Itu mereka jual-jual tanah untuk haji. Ada juga daerah di mana Sumatera itu. Di Padang saya enggak dengar tradisi orang jual tanah untuk berangkat haji. Kalimantan itu biasa. Medan enggak ada.
Kenapa sampai tertanam dalam hati masyarakat mereka seperti itu? Karena mereka diliputi oleh penyampaian agama secara rutin. Di Padang, Sumatera Barat sulit kita temukan pengajian rutin yang dihadiri oleh masyarakat yang ramai. Kalau daerah Kalimantan itu dilihat ada pengajian di pondok-pondok pesantren yang dihadiri oleh masyarakat. Tertibnya sama tertib santri, putih baju semuanya. Nah, itu sampai ke halaman. Walaupun sebagiannya pergi duduk saja, pulang nggak mengerti, tapi ada bekal-bekal agama itu. Nah, itu perlu ditingkatkan kembali di Sumatera Barat. Khair. Sehingga sampai hukum ini sama mereka. Katanya nggak mampu haji, tapi kedainya banyak. Kan bisa dijual salah satu kedai untuk berangkat haji. Nah, wa farqal maskan wal abda, membedakan ia musannaf tempat tinggal sama budak. Membedakan ia musannaf akan tempat tinggal dan budak. Kenapa tempat tinggal enggak wajib dijual untuk haji? Kenapa budak tidak wajib dijual untuk haji? Kenapa barang dagangan mesti dikosongkan untuk haji? Jawab, li'annahuma muhtajun ilaihima fil hal. Karena sesungguhnya kedua-duanya tempat tinggal sama budak muhtajun itu diperlukan ilaihima kepada keduanya, tempat tinggal dan budak, fil hal pada saat itu juga. Dan fil hal pada saat itu juga. Muhtad itu boleh antum bilang isim fa'il, boleh bilang isim maf'ul. Itu wazannya musyarakah antara isim fa'il dan isim maf'ul. Boleh muhtad diperlukan kepada keduanya, berarti ilaihima naib fa'il. Boleh muhtad itu isim fa'il, karena sesungguhnya kedua-duanya itu memerlukan ia seseorang kepada kedua-duanya. Boleh kedua-duanya, mau isim fa'il boleh, isim maf'ul boleh. Wazannya sama, muhtajun. Wa huwa innama, padahal dianya barang dagangan, innama yuttakhadhu, hanya saja dijadikan atau diambil ia barang dagangan, zakhiratan lil mustaqbal. Itu kan persiapan atau simpanan untuk masa mendatang. Kalau barang dagangan hatta tijarah itu adalah simpanan untuk masa mendatang. Itu sama dengan tabungan, itu sama dengan investasi. Sementara rumah sama budak itu keperluan harian, maka nggak boleh dijual. Barang dagangan wajib dijual. Wasani, menurut pendapat kedua, la yalzamuhu, tidak wajib ia menjual barang dagangan akannya seseorang, li'alla yaltahiqa bil masakin, supaya tidak tergabung ia seseorang dengan orang miskin. Nah, kalau dijual isi kedainya semuanya, kemudian dia berangkat haji pulang, turun levelnya menjadi orang miskin. Kemarin dia bayar zakat, sekarang ikut ngantri bayar zakat, ini mah zakat. Jadi karena faktor itu, pendapat kedua berpandangan enggak wajib. Nah, kalau komentar pendapat kedua seperti itu, kira-kira barang dagangan apa yang dibicarakan di sini? Nah, barang dagang apa? Barang dagangan? Enggak mengerti pertanyaannya? Saya ulang, antum perhatikan komentar pendapat kedua. Tidak wajib ia menjual barang dagangan akannya orang itu. Kenapa? Supaya dia tidak masuk kategori orang miskin. Kalau itu definisinya, berarti jual barang dagangan yang dibahas hukumnya di sini itu barang dagangan seperti apa? Sudah. Pertanyaan sudah saya pahami.
Dagangan seperti apa? Hah? Ihsan? Barang dagangan seperti apa? Menurut pendapat yang kedua, orang itu tidak wajib menjual barang dagangannya supaya dia tidak masuk kategori orang miskin. Atau alasannya supaya dia tidak masuk kategori orang miskin. Dari alasan tersebut, apa yang antum pahami tentang barang dagangan si bapak itu? Barang dagangan apa? Atau dagang seperti apa? Ini ya, cepat-cepat baca mantik begini. Abu? Modal dan laba. Dagangan satu-satunya, dagangan tumpuan hidup, dagangan sumber nafkah keluarga. Kan banyak hari ini dagang, ada dagang sumber keluarga, itu kedai kecil depan rumah itu dagang keluarga namanya. Ada cabangnya di Padang, ada 5 cabangnya, kan baru ada 2 cabangnya, Bukit Tinggi ada cabangnya 7. Itu dagang apa itu? Itu bukan dagang sumber keluarga, itu dagang memperkaya diri. Nah, jadi dagang tijaro, barang dagangan yang menjadi tulang punggung keluarga, pembiayaan hidup rumah tangga, itu yang wajib dijual untuk haji. Sehingga kalau dijual nanti dia pulang miskin. Bukan dagang punya kedai 2, punya kedai 3. Kalau punya kedai 2, 1 untuk sumber keluarga, yang satunya lagi wajib dijual, nggak ada khilafiyah di sana. Nggak ada khilafiyah. Khilafiyah itu ada pada barang dagangan kalau dijual dia miskin. Berarti dagang satu-satunya, dagang sumber kehidupan. Nah, dijuallah gerobak martabaknya. Nah, sama cetak layang-layangnya. Kalau bisa melakukan haji, kalau nggak bisa jangan. Walau kana lahu mustaghilat yahsulu minha nafaqatuhu lazimahu bai'uha wa sarfuha illa ma dzukir fil asahi aidan. Jikalau ada baginya seseorang itu kesibukan-kesibukan, jikalau ada baginya seorang mustaghilat, kesibukan-kesibukan yang hasil darinya kesibukan oleh nafkahnya seseorang, niscaya wajib akannya seseorang oleh menjualnya barang dagangan dan mempergunakannya barang dagangan ila madzukir, kepada sesuatu yang telah disebutkan tadi, fil asahi, menurut pendapat asoh juga. Nah, menurut pendapat asoh juga, bapak ini punya kedai satu-satunya sumber kehidupan keluarga, tapi bapak itu punya keahlian yang bisa menghasilkan nafkah. Misalnya dia bertukang, kedai juga bertukang juga, kedai juga montir juga, bisa memperbaiki kipas angin, bisa memperbaiki mesin cuci. Nah, maka dia wajib menjual kedainya dan dia hidup dengan keahliannya. Itu nggak ada khilaf. Nah, bagaimana dengan ulama? Nah, itu kitab tuh bisa berangkat haji, jual, tapi nggak ada yang mau beli. Wajib nggak menjual kitab-kitab. Nah, wala yalzamul faqiha bai'u kutubih lil haji. Tidak wajib kepada seorang faqih oleh menjual kitab-kitabnya untuk berangkat haji menurut pendapat asoh. Kenapa tidak wajib? Li hajatihi, karena perlunya si faqih ilaiha, kepadanya kitab. Illa, kecuali ayyakuna lahu, bahwa ada baginya faqih min kulli kitabin, dari setiap kitab, naskhatan, 2 naskah. Nah,
Ini untuk saya. Ini 2 naskah namanya. Ini kitab Asyatani juga, Darul Fikar. Ini Asyatani, Darul Kutub. Kalau 2 begini nih, nah wajib jual 1. Tapi kalau dijual nggak bisa juga haji. Nah, hanya bisa beli kaos kaki untuk haji. Berarti nggak wajib juga. Masya Allah. Dulu beli kitab ini. Nah, tiba-tiba ada tafakuh. Kelas hadits beli kitab. Oh, Hasyatani, kata Maulana Hanif, pesan 1. Udah pesan 1, datang barangnya, orang nggak minta. Akhirnya 2 naskah. Tapi ada juga gunanya. Ini banyak salahnya. Pindah ke sini, ada juga salahnya. Pindah ke sini, baru bisa 3 naskah saya boleh. Atau putra. Ini saya beli sebelum lahir. Harganya 27.000 4 set. Nah itu hukum. Masya Allah. Berarti perabotan yang tidak dipakai, kemudian barang dagangan. Nah, parfum dijual dulu, bos parfum jual dulu parfumnya, dah terjual semua, jangan dimodalin lagi, kemudian berangkat haji. Wasani lihajatihi ilaiha, karena perlunya faqih kepada kitab. Jadi faqih itu dan kitab itu tidak bisa dipisahkan. Sama dengan tukang tidak punya sendok semen. Nah, tukang tidak punya meter, tukang hilang gergaji, pacu dayung hilang sampan. Nah, itu kalau faqih tak punya kitab. Nah, faqih itu harus punya kitab, walaupun nggak mengerti, nggak paham lengkapi semuanya. Nah, beli semua dan sarah-sarahnya. Itulah hobi seorang faqih, itu beli kitab. Nah, syira'ul kitab yuwarisul ghina, catat baik-baik. Itu kata-kata bijak daripada para masyayikh. Beli kitab akan mewariskan kekayaan. Beli kitab akan mewariskan kekayaan. Logikanya begini. Kalau datang salah seorang pengurus masjid mengundang ceramah Ustaz Ihsan misalnya, suruh masuk ruang tamunya, dilihat oleh pengurus itu, banyak kitab Ustaz nih, nggak bisa amplopnya 250 ini, ya gitu. Akhirnya jadi 500.000 gara-gara kitabnya. Wahabi datang mau debat, ya kitab katanya musyawarah saja. Saya bukan mau debat mantum, debat sama sini. Nggak jadi dia debat sini, debat dia berdua. Karena dia datang lihat kita. Saya bukan mau debat mantum, debat malam. Jadi tempat debat aja jadi. Nah, kitab lagi itu baru 2/3-nya. Masih ada 1/3-nya lagi dalam cita-cita. Miliki semua kitab-kitab sumber daripada 4 mazhab. Nah, mana kitab inti, kitab induk mazhab Hanafi, mazhab Hambali, yaitu kitab Ibnu Qudamah. Kemudian kitab induk dari mazhab Zahiri, Muhalla. Kitab induk mazhab Maliki, kitab induk mazhab, jadi semua kitab induk miliki. Nah, semua kitab hadis, semua kitab tafsir. Nah, tafsir Marawi, tafsir Qurtubi, tafsir Ruhul Ma'ani, itu yang karang Imam Alusi yang kira-kira 1 meter panjangnya. Sudah lengkap beli semuanya, kemudian bikin rak yang mahal. Nah, semua dinding rumah antum tuh kitab isinya. Sudah, tapi enggak banyak kok, paling udah habis 200 juta. Lepas itu enggak perlu belajar lagi, foto-foto aja kita udah lah. Pasti orang kasih tahu alim kabir, kitabnya banyak. Nah,
Kemudian baca hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah qala Rasulullah, batal kitab semuanya karena salah baris. Nah, masya-Allah. Walau malaka illa yakuna lahu min kulli kitabin naskhatan. Kecuali kalau baginya seseorang setiap kitab itu ada punya 2 naskah, 2 percetakan atau 2 set ke bahasa sekarang. Fayalzamuhu, maka wajib akannya seseorang bai'u ihdahima, menjual salah satu dari keduanya 2 naskah, menjual salah satu dari keduanya 2 set, li adami hajati ilaiha, karena tidak memerlukannya seorang kepadanya set yang kedua. Menyebutkan ia mengatakan pendapat dalam kitab Syarah Muhadzab. Walau malaka ma yumkinuhu bil hajja wa ihtaja ila nikah li khaufil anats fasarful ma ila nikah ahammu. Nah, ini bentrok lagi nih, modal nikah apakah wajib gunakan untuk haji? Itu pertanyaannya. Modal nikah apakah wajib gunakan untuk haji? Walau malaka, jikalau memiliki ia seseorang ma akan sesuatu, maksudnya harta, yumkinuhu bihi, yang memungkinkan akannya seseorang, bihi dengannya sesuatu, oleh melakukan haji. Ada uang, bisa mengangkatkan dia haji. Dalam waktu yang sama, wahtaja ila nikahi, dan dia perlu untuk menikah. Nah, sekarang bimbang, mau nikah modal haji kepakai, mau haji enggak bisa nikah. Li khaufi anats, karena khawatirnya seorang akan zina, karena khawatirnya seorang akan zina. Fasarful mali ila nikah, menggunakan harta kepada nikah itu lebih penting. Li'anal hajata ilaihi najizatun, karena sesungguhnya hajat kepada nikah itu sudah tembus, sudah tunai, sementara haji alat tarakhi bisa diundur. Wasarhal imamu bi adami wujubi alaih, dan menegaskan oleh Imam Haramain dengan tidak wajibnya haji atasnya seseorang. Tidak wajibnya haji di atasnya seseorang. Orang mana? Orang yang punya modal untuk haji tapi kebelet nikah. Wasarha katsirun minal iraqiyin wa ghairihim biwujubihi, dan menegaskan oleh mayoritas dari ulama Irak dan selain mereka wajibnya haji. Undur dulu nikah, haji dulu. InsyaAllah mudah-mudahan sepulang haji semangat nikahnya turun begitu. Wasahhahu man tashih, ya Imam Nawawi, akannya wajib haji, undur dulu nikahnya di dalam kitab Raudhah. Saya rasa ini sudah komplit penjelasannya, penjelasan para ulama mana skala prioritas, mana yang lebih diutamakan ketika bertentangan nilai haji, biaya haji dengan biaya kehidupan yang lainnya. Asalis, yang ketiga, minas syuruti, dari syarat-syarat mubasyarah lil hajj, langsung berangkat haji, artinya melakukan haji secara langsung. Syarat yang ketiganya adalah amnut tariqi zannan, aman perjalanan. Zannan, keadaan diduga atau menurut zon. Bihasbi ma yaliku bih, sesuai dengan sesuatu yang layak ya sesuatu dengannya seseorang. Sesuai dengan sesuatu yang layak ya sesuatu dengan seseorang. Jadi perjalanan aman. Kalau sekiranya perperangan berlanjut antara Iran dengan Israel misalnya, sehingga di udara itu mondar-mandir roket, sehingga khawatir akan menabrak pesawat, maka haji boleh ditunda karena tidak aman. Karena kita dengar berita kemarin misalnya, ini contoh nih pembenaran, pesawat fulan ketabrak roket Israel, kemudian pesawat fulan ketabrak roket
baru-baru ini perang di Asia Tenggara, Thailand dengan Kamboja. Nah, jadi Indonesia mau menerbangkan Garuda menuju Arab Saudi, lewat di langit Malaysia, kemudian ketabrak oleh roket Myanmar atau Kamboja. Maka pada saat itu tidak wajib haji. Nah, aman tidak amannya jalan sesuai dengan levelnya seseorang. Bagi kita masyarakat mungkin aman, tapi bagi pemerintah kondisi aman bagi masyarakat, bagi pemerintah belum tentu aman, bagi presiden belum tentu aman. Nah, bagi seorang aktivis belum tentu aman. Santri jalan aman, aktivis belum tentu aman. Bisa saja hilang di jalan dia. Ada juga metode membunuh sekelompok orang dengan memusnahkan beberapa orang. Walau khafa fi tariqi ala nafsihi, maka jikalau khawatir ia seseorang di dalam perjalanannya, apa yang dikhawatirkan terhadap dirinya, au malihi atau hartanya, apa yang dikhawatirkan, sabuan binatang buas, au aduan atau musuh, au rosadian atau rosadi pembegal, wala tariqa lahu siwahu, tidak ada jalan baginya seseorang selainnya jalan tersebut, lam yajibil hajju alaihi, saya tidak wajib haji di atas seorang. Wa in kana ar-rasadi yarda bi shay'in yasir, walaupun adalah pembegal, walaupun adalah perampok, itu rela dengan sesuatu yang sedikit. Nah, perampok ada, tapi perampoknya perampok ringan lah. Dia minta cuma 200.000, nggak banyak-banyak. Walaupun mintanya sedikit, tetap keberadaan dia itu menghalang atau menggagalkan kewajiban haji. Nah, lalu bagaimana hukumnya memberikan harta kepada perampok? Wa yukrahu bazlul mal lahum, dimakruhkan memberi harta kepada mereka. Dimakruhkan memberikan harta kepada mereka rosadi, li'annahu, karena sesungguhnya sikap memberikan harta, yuharriduhum ala ta'arudi linnas, itu memotivasi ia, mendorong ia memberikan harta akan mereka perampok atas si bersikap lancang kepada manusia. Memang kita pergi haji, memang ada perampok di jalan. Perampok tu enggak minta banyak-banyak kok. Dia paling minta 100.000, 200.000, 300.000. Kita kasih sajalah. Demi haji boleh, tapi wajib enggak wajib. Enggak wajib haji gara-gara ada perampok itu. Dan hukum memberikan harta kepada perampok itu sendiri hukumnya makruh. Karena itu sikap mendukung, menambah semangat dia untuk mengganggu orang lain. Nah, tapi kalau sekiranya tidak diberi, kita bertahan, dia rampok satu orang, gagal, rampok lagi, gagal, dirampok lagi, gagal. Ini bisa-bisa orang ini gulung tikar. Nah, tobat dia. Tapi asbab kita beri, dia bersemangat untuk merampok lagi. Kayaknya orang ini bisa dirampok ya. Orang ini penakut ya. Maka makruh hukumnya. Kalau kita bawa hukum ini, nah, standar hukum ini kepada hukum pengamen, nah, sama hukumnya itu. Apa hukumnya memberikan harta kepada pengamen? Makruh. Kenapa? Mau motivasi dia untuk selalu mengamen. Kalau setiap orang enggak pernah memberi, saya rasa semua pengamen pensiun. Naik dia situ di rel kereta api, turun dekat-dekat Padang Panjang situ. Naik Padang Panjang, turun dekat-dekat kereta api. Enggak ada satupun yang memberi. Seminggu saja enggak ada pemasukan walaupun 100 rupiah. Capek dia itu naik mobil walaupun gratis, dia akan kembali untuk tidak mengamen. Tapi karena ada orang ngasih, dikasih dan dikasih sehingga dijadikan jalan hidup. Kemudian yang lain termotivasi, akhirnya berkembanglah
hidup secara mengemis dan meninggalkan pekerjaan yang lebih sehat. Khair. Itu dasar hukumnya. Wa sa'un kana alladhi yakhafu muslimin aw kufaran. Bersamaan adalah orang-orang yakhafuhum yang takut ia serang akan mereka, itu orang Islam atau orang kafir. Walaupun orang yang ditakutkan dalam perjalanan itu sama agamanya, itu sama-sama muslim atau beda agamanya. Namun in kanu kufaran wa ataku muqawamatahum ustuhibba lahum ay yakhruju lil haji wa yuqatiluhum. Namun apabila adalah mereka musuh, namun jika adalah mereka musuh itu orang kafir, dan mereka mampu muqawamatuhum mengimbangi mereka, dan mereka mampu untuk mengimbangi mereka orang kafir, niscaya disunahkan bagi mereka muslim ayyakhruju, bahwa mereka berangkat untuk haji, wa yuqatiluhum, dan memerangi mereka, liyanalu sawabal haji wal jihad, supaya mereka mendapatkan pahala haji plus pahala jihad. Katanya kalau berangkat jamaah haji dari Indonesia lewat darat, itu akan dicegat di sebuah daerah, di sebuah negara, tidak boleh lewat di situ. Ada orang kafir di situ membegal, ada orang kafir menghalang di sana. Kemudian kalau jamaah haji ini adalah jamaah haji tentara misalnya, jamaah haji para pendekar, para pesilat, harimau putih, harimau buluh, atau harimau apa saja, kemudian dia punya kemampuan untuk berperang, dianjurkan untuk berangkat haji, tapi enggak wajib. Nah, sehingga sebelum haji perang dulu di perbatasan, dapat atau ghanimah, bisa jadi modal lanjut berikutnya, perang lagi, dapat ghanimah, sampailah di Makkah, dapat 2 pahala haji dan jihad. Wa in kanu muslimin, jika adalah mereka musuh itu muslim, yang menghalang di jalan itu muslim, perampok itu muslim, lam yustahabil khuruju, tidak disunahkan untuk keluar, dan tidak disunahkan untuk berperang. Pembahasan di atas itu kalau satu jalan. Walau kana lahu tariqun akharu, jikalau ada baginya seseorang itu jalan yang lain, jikalau ada baginya seseorang itu jalan yang lain, aminun yang aman, lazimahu sulukuhu, wajib akannya seseorang oleh menempuhnya jalan yang aman tersebut. Wa in kana ab'ada minal awali, walaupun ada ia jalan yang aman, itu lebih jauh jaraknya dari jalan pertama. Idza wajada, apabila mendapatkan ia seseorang, ma akan sesuatu itu bisa maknanya harta atau biaya, yaqta'uhu bihi, yang menempuh ia seseorang akannya jalan jauh, bihi dengannya biaya. Tapi kalau uang dia hanya bisa lewat jalan dekat, kalau tempuh jalan yang jauh tidak cukup nafkahnya, tidak wajib. Tapi kalau jalan yang jauh cukup keuangannya, dia wajib menempuh jalan yang jauh tersebut demi menghindari jalan yang dekat, yang di jalannya tidak terjamin keamanannya. Wal azharu wujubu rukubil bahar, pendapat yang kuat wajib mengarungi lautan. Liman la tariqa lahu siwahu, bagi orang yang tidak ada jalan baginya selainnya lautan. Menurut pendapat azhar wajib mengarungi lautan, maksud mengarungi jalan lewat laut. Liman, bagi seseorang yang tidak ada jalan baginya selain lewat laut. In ghalabatis salamatu fi rukubihi, jika dominan selamat di dalam melewatinya lautan. Kasuluki tariqil barri, seperti melewati jalan darat. Inda ghalabatis salama, ketika dominan keselamatan. Tapi kalau keselamatannya terancam, tidak bisa dipastikan, karena daerah yang dilewati pasti akan melewati
apa nama itu, segitiga Bermuda. Nah, yang lewat di sana itu 100 kapal, yang selamat cuma 3, 97 ditelan dalam laut. Maka pada saat itu tidak wajib haji. Wasani al-man'u, menurut pendapat kedua terlarang, enggak wajib haji lewat laut. Orang yang akses dari negaranya ke Makkah tidak bisa kecuali lewat laut, tidak wajib haji. Kenapa? Li'anna awaridul bahri usratud dafi. Karena bencana-bencana laut, awarid, perkara-perkara yang terjadi, kendala-kendala di laut itu sulit diatasi. Sesungguhnya kendala-kendala di laut itu sulit untuk diatasi. Mana yang lebih aman? Darat, laut, atau udara? Hah? Darat, laut, udara. Air melimpah. Nah, jadi dari sekian pantauan mereka, itu kecelakaan yang terbesar, yang banyak korbannya itu darat, bukan laut, bukan udara, tapi darat. Nah, kita menganggap darat lebih aman. Kenapa? Jatuhnya cuma sejengkal ke bawah. Nah, paling tinggi semeter. Naik bis kan semeter ke bawah cuma. Tapi kalau udara 1000 kilometer jatuh ke bawah. Tapi memang korban udara itu keselamatannya sekian persen. Lebih banyak yang selamat korban kecelakaan darat. Begitu juga laut. Tapi angka kematian karena kecelakaan darat lebih banyak dari udara dan laut. Karena pertimbangan-pertimbangan seperti itu, kita rujuk saja pendapat pertama, wajib mengarungi lautan jika dijamin keselamatannya untuk melakukan ibadah haji. Pendapat yang kedua itu memandang dari mata zahir, sepertinya kendala laut sulit untuk diatasi. Untuk sekarang, nah, justru ditemukan sebaliknya, yang meninggal karena kecelakaan darat lebih banyak daripada kecelakaan laut. Wa in ghalabal halaku haruma, jika dominan kebinasaan niscaya haram ia haji. Jika dominan kebinasaan niscaya haram ia haji, enggak boleh berangkat. Ditanya bagaimana kemungkinan selamat, kata dia, kemungkinan selamat hanya 30%. 70% mati di jalan. Pada saat itu haram berangkat haji. Tinggal fa in ghalabal halaku li khususi zalikal bahri, maka jika dominan kebinasaan karena khusus demikian laut, auli haijani amwat, karena hantaman gelombang, bibadil ahwal, pada sebagian keadaan, lam yajib rukubuhu jazman, tidak wajib mengarunginya lautan jazman. Sepakat ulama, kalau dominan kebinasaan menurut perhitungan untuk selamat itu minim, tapi untuk kecelakaan itu lebih berpotensi. Kenapa? Karena laut itu sendiri, atau karena gelombang yang ada di laut itu sendiri, maka berangkat haji tidak wajib. Wa ini stawayal amroni pawajahani, kalau sama dua urusan maka dua pendapat.
Bagaimana kemungkinan selamat? 50-50. Maka dua pendapat ulama, kata Imam Nawawi dalam kitab Raudhah, as-sahhu ma la yajib. Yang kuat dari dua pendapat itu tidak wajib haji. Wa iza qulna, apabila kita katakan la yajib, tidak wajib, niscaya disunahkan akan ia haji menurut pendapat as-sahh. Apabila kita katakan tidak wajib haji, ketika kedua-duanya kemungkinannya sama, niscaya disunahkan menurut pendapat as-sahh jika dominan keselamatan. Wa in ghalabal halaku, jika dominan kebinasaan, niscaya haram ia berangkat haji. Jika sama kedua-duanya, maka di segi haram hukumnya dua pendapat. Berkata Imam Nawawi dalam kitab Raudhah, as-sahhu ma tahrim, pendapat yang kuat adalah haram. Wa minhum, di antara mereka ulama, man haka kaulain, ada yang menghikayatkan dua kaul, bukan dua wajah. Kalau dua kaul berarti labelnya bukan as-sahh tapi azhar. Biluzumi rukubihi, di dalam mengarungi lautan secara mutlak. Liluzumi zawahir mutlaqa fil hajj, karena lazim secara zahir penyampaian secara umum pada haji. Liluzumi zawahiri, liluzumi zawahiril mutlaqa fil haji, karena lazim penyampaian secara zahir pada haji. Wa adamul luzum lima fi rukubihi minal khafi wal khatar, kemudian tidak wajib haji karena sesuatu di dalam mengarunginya lautan daripada rasa takut, minal khafi, daripada rasa takut, wal khataru hadza kullu fi rajul. Khatar, pembahasan masalah ini itu semuanya pada laki-laki. Saya ulang, wa adamul luzul lima fi rukubiha minal khafi wal khatar, tidak wajibnya haji karena sesuatu dalam mengarungnya lautan dari rasa takut dan bahaya. Titik. Haza kulluhu fi rajul. Ini yang barusan kita bahas, semuanya itu tentang laki-laki. Semuanya tentang laki-laki yang dibahas tadi. Amal mar'atu fa fiha khilaful murattabun. Adapun wanita, maka padanya wanita itu khilaf yang telah direntetkan, khilaf yang telah disampaikan. Wal aula bi adamil wujub, lebih aula dengan tidak diwajibkan, lebih aula dengan tidak diwajibkan. Kenapa? Lidok fiha an ihtimalil ahwal, karena lemahnya wanita dari memikul kesulitan, karena lemahnya wanita dari memikul kesulitan. Mungkin dalam khilafiyah di atas disunahkan haji bagi laki-laki, tentu bagi wanita tidak sunnah. Disunahkan berangkat bagi laki-laki karena musuhnya adalah musuh orang kafir, supaya dapat pahala jihad dan haji, tentu bagi wanita tidak sunnah. Naam. Wali annaha auratun, karena sesungguhnya wanita itu aurat. Mu'ridatun lil inkisaf, yang terancam untuk terbuka. Karena sesungguhnya wanita itu aurat yang terancam untuk terbuka, dan yang lain-lainnya. Lidikil makani, karena sempit tempat. Banyak faktor wanita dibedakan dengan laki-laki. Satu karena faktor fisik lemah, yang kedua karena faktor dia itu aurat, hampir seluruh tubuhnya aurat, sehingga kalau terjadi gelombang terbuka ininya, terjadi goncangan terbuka ininya, ketika dia lari-lari tersingkap betisnya. Karena faktor itulah wanita dalam kondisi di atas, laki-laki wajib, wanita enggak wajib. Laki-laki sunnah, bagi wanita tidak sunnah.
dan faktor-faktor lain seperti sempitnya tempat. Nah, naik haji pakai kapal laut, tapi sempit, berdesak-desakan. Laki-laki tetap wajib haji walaupun berdesak-desakan di atas kendaraan. Bayangkan saja kereta api yang hadir jur di India. Nah, itu kondisinya. Itu wanita nggak wajib hadir. Kalau laki-laki ada kereta api berangkat haji dari India menuju Makkah, seperti itu kondisinya sampai ke atap-atapnya, itu laki-laki masih wajib, wanita tidak. Nah, fa'ilam nujibhu 'alaiha, maka jika kita tidak wajibkan akannya haji terhadapnya wanita, lam yustahabbalaha, niscaya tidak sunahkan ia haji untuknya wanita. Kalau tidak wajib, apakah kesimpulannya sunnah? Jawabannya tidak. Kalau laki-laki tadi, kalau tidak wajib, kesimpulannya sunnah. Lihat baris berapa di atas. Wa idza kunna lam yajib, ketemu? Wa idza kunna la yajib fustuhibba 'alal asl. Kalau kita bilang dia tidak wajib haji, maka haji bagi dia sunnah. Bagi wanita beda. Apabila kita bilang tidak wajib terhadapnya wanita, maka kesimpulannya tidak disunahkan juga. Wakilah pendapat kedua, yatrudul khilafu, datang khilaf di atas. Nah, datang khilaf di atas pada wanita artinya sama saja hukum di atas kepada laki-laki dan kepada wanita juga. Walisatil anharul azimah kajihun wa nahwi fi hukmil bahar. Tidak adalah sungai yang besar seperti sungai Jihun, nak tahu Jihun di mana, dan seumpamanya pada hukum laut. Nah, di daerah saya kalau mau berangkat haji harus menyeberangi sungai. Sungainya luas sekali. Apakah hukum menyeberangi laut bisa diberlakukan di hukum sungai? Jawabannya tidak bisa. Nah, tidak bisa, karena yang namanya sungai tetap bukan laut walaupun dia besar. Li'anna al-maqama fiha la yatulu wal khataru fiha la ya'zam. Karena menetap dalam sungai tidaklah begitu lama. Karena sesungguhnya menetap fiha dalamnya sungai, maksudnya berdiam diri di atas kendaraan melewati sungai, la yatulu tidaklah begitu lama. Wal khataru fiha la ya'zamu, bahaya pada sungai tidaklah besar. Wa annahu yalzamuhu ujratul bazriqah. Bazriqah dibaca dengan fathah ba. Sukun mu'jamah baz. Artinya khaffar. Khaffar. Bazriqah itu adalah kalimat ajamiyah yang sudah dimasukkan ke dalam bahasa Arab. Boleh juga memuhmalkan zai, badriqah. Wazannya maf'alah, maf'ilah, seperti mantiqah. Mahalnya in kana ujratu misliha faqat. Khaffara itu dengan taslis kha. Khifara, khafara, khufara. Naam, khafara. Coba lihat di kamus apa dia. Li'annaha min ahabbil hajj fa yustaratu fi wujubiha al-qudratu 'alaiha wa saniya kullu hiya khusran li daf'i az-zulmi fala yajibul hajju ma'a talabiha wal khilafu wajhan wa tasihu lil imam. Sudah.
Jangan lupa lihat titik haknya. Hafara tukang gali kubur. Hafir, hafara. Ini khafara. Apa itu? Itu tukang ronda. Wa anahu sesungguhnya wajib akannya seseorang oleh membayar upah tukang ronda. Upah tukang ronda. Kenapa perlu upah tukang ronda pula? Tentu hal ini enggak akan kita pahami. Kendaraan kita hari ini enggak perlu tukang ronda. Kenapa? Naik pesawat malam-malam pun ada rondanya, pramugari. Naik mobil perlu dironda? Tidak perlu. Di zaman itu kendaraan onta, sehingga di satu tempat beristirahat di malam hari. Kalau tidur satu tempat malam hari di tempat terbuka, nggak ada penginapan di saat itu. Nginap malam hari pada saat itu dirikan tenda. Nah, turunkanlah barang-barang dari onta, dirikan tenda, tidur malam. Siapa menjaga keamanan? Tentu perlu bawa tukang ronda. Nah, bahasa ini nggak ada hari ini. Itu bahasa di zaman itu. Oke. Sesungguhnya wajib akannya seseorang oleh mengeluarkan upah tukang ronda. Ronda itu baca dengan fathah muwahhada sakin mu'jama, artinya khaffara. Li'annaha kana sesungguhnya tukang ronda itu bagian daripada persiapan haji. Itu bagian daripada persiapan haji. Jadi persiapan haji zaman itu adalah onta, barang bawaan, kantongnya, biaya, kemudian sekedup, kemudian tukang ronda dalam perjalanan. Atau di zaman Nabi dari Makkah ke Madinah itu perlu dalil. Nah, karena melewati padang pasir, kalau nggak ada dalil akan nyasar kemana-mana. Itu juga masuk kategori yang wajib dikeluarkan biayanya. Faistaratu, maka disyaratkan untuk wajibnya haji mampu di atasnya membayar upah ronda. Faistaratu, maka disyaratkan fi wujubihi, wajibnya haji akan mampu di atasnya membayar upah ronda. Kendaraan ada, biaya ada, nafkah untuk yang tinggal ada, aman, jalannya aman, sekedupnya ada. Cuman uang nggak cukup untuk membayar tukang jaga dalam perjalanan. Itu dia tidak wajib haji. Wasani, pendapat yang kedua mengatakan ia khusran. Ia khusran lidafin zulmi. Fala yajibul hajju ma'a talabiha. Tiga menit. Hiya kemana kembali domir? Kepada khafar. Nah, khusranun, kerugian. Dan dianya, wasani matakan dianya upah membayar tukang ronda itu dianggap kerugian untuk menolak kezaliman. Dianya mengeluarkan upah itu sebuah kerugian untuk menolak sebuah kezaliman. Fala yajibul hajju ma'a talabiha, maka tidak wajiblah haji bersama menuntutnya upah ronda. Jadi pendapat kedua mengatakan kalau ada dalam perjalananmu harus mengeluarkan upah untuk tukang ronda, berarti kamu tidak wajib haji. Dianggap perjalanannya
tidak aman mengeluarkan uang untuk mengatasi kezaliman, itu bukan perlengkapan haji, itu bukan persiapan haji, itu adalah kerugian, sama dengan dirampok orang. Nah, kalau dirampok orang tidak wajib haji, maka mengeluarkan biaya untuk tukang ronda itu juga tidak menyebabkan wajib haji. Berarti ke perjalanan Anda enggak aman berarti. Kalau sampai perlu tukang ronda, berarti perjalanan enggak aman. Perjalanan enggak aman, haji enggak wajib. Ini pandangan pendapat kedua. Wa khilafu wajhani, perbedaan pendapat awal sani itu wajah, artinya pada murid bukan pada imam. Wa tashihu lil imami, pendapat yang ditashih, yang dibenarkan, yang diperkuat oleh Imam Haramain dan Imam Nawawi dan kitab Syarah Muhadzab, dari jumhur ulama Irak, dari jumhur ulama Khurasan, annahu sesungguhnya seseorang idza taja ila khufara, apabila perlu ia seseorang kepada tukang ronda, niscaya tidak wajib haji. At-tashihu lil imami, pendapat yang ditasih bagi Imam Haramain, pendapat yang ditasih dalam Syarah Muhadzab dari jumhur ulama Irak, jumhur ulama Khurasan, sesungguhnya iza tahja, apabila perlu ia seseorang untuk atau kepada tukang ronda, niscaya tidak wajib melakukan ibadah haji. Nah, tidak wajib melakukan ibadah haji. Wa hamluhu ala iradati ma ya'khudhu rasadiyun fil marasid wa qad taqaddama, dan menempatkan wa hamalahu atau hamalahu, dan menempatkan ia imam akannya upah tukang ronda atas keinginan sesuatu yang mengambil akannya oleh para perampok fil marasid, di tempat-tempat perampokan. Sungguh hal itu telah terdahulu. Jadi hukumnya sama dengan hukum barang yang diambil oleh perampok. Nah, sekarang memang barang itu tidak diambil oleh perampok, tapi barang itu, uang itu kita keluarkan untuk tukang jaga dari perampok, yang pada kesimpulannya kita keluar uang karena perampok. Memang dalam ini perampok nggak ngambil, cuman diberikan kepada tukang pengamanan perampok. Nah, jadi hukumnya sama. Titik. Wa yustaratu fi wujubil haji wujudul ma'i, disyaratkan pada wajib haji akan adanya air dan adanya perbekalan fil mawadi'il mu'tad, pada tempat-tempat yang biasa, hamluhu, membawanya air dan perbekalan, minha, darinya tempat-tempat, bisa manil misli, dengan harga standar. Bayangkan ini perjalanan darat. Perjalanan darat dari Sumatera Barat ke Jawa, Jakarta, itu ada tempat-tempat yang biasa orang ngisi bensin. Nah, bensin dipastikan ada di tempat itu. Tempat-tempat yang orang biasa singgah untuk makan dan minum, pastikan makanan dan minuman ada di tempat itu, yang dijual dengan harga standar. Harga standar pada tempat tersebut, bukan harga standar di kampung. Harga standar di kampung TS Rp3.000, kalau dalam Safir jadi 5.000, kalau di bandara jadi 10.000, kalau ruang tunggu bisa 15.000, naik pesawat jadi 20.000. Nah, semakin tinggi pula harganya. Itu harga standar namanya.
Nah, jadi tempat-tempat musafir yang biasanya singgah untuk menambah perbekalan air, untuk menambah perbekalan minyak, untuk menambah perbekalan makanan, itu dijual semuanya dengan harga standar dan barang itu ada. Misalnya pesawat dari Indonesia itu terbang ke Makkah, itu nggak bisa langsung begitu, langsung sampai di Makkah, tidak, harus ada tempat singgah isi minyaknya. Nah, tempat singgahnya itu bisa ke India, bisa ke Qatar, bisa juga di mana-mana. Ya, di tempat itu ada penjualan minyak, di tempat itu ada izin untuk turun. Nah, tapi kalau sempat Indonesia perang dengan India, karena keseringan mengirim jamaah ke situ, ya, dia tutup. Sehingga salah satu tempat singgah pesawat India tidak buka lapangannya, maka haji tidak wajib untuk Indonesia. Nah, karena kalau dipaksakan terbang akan jatuh di jalan. Nah, itu perumpamaan pesawat hari ini. Kalau mobil tentu lain lagi, semakin banyak tempat singgahnya. Jadi dipastikan ada air, ada perbekalan. Perbekalan itu disesuaikan dengan zamannya. Wa huwal qadrul laiku bih fi zalika zaman wal makan. Apa itu harga misil? Wa huwa, dan dianya harga misil adalah kadar yang layak dengannya sesuatu pada demikian zaman dan pada demikian tempat. Harga misil adalah kadar yang layak dengannya sesuatu pada demikian zaman dan demikian tempat. Itu namanya harga misil. Harga misil bukan harga yang ada di kampung kita. Harga misil bukan harga yang biasa kita beli, tapi harga misil adalah harga yang cocok dengan tempatnya, cocok dengan zamannya. Fa in kana la yujadu biha li khuluwiha min ahliha, maka jika tidak ditemukan, fa in kana, maka jika ada, la yujadu itu tidak ditemukan akan ia air perbekalan, biha dinya tempat-tempat yang biasa disinggahi. Kenapa enggak ada air? Kenapa enggak ada perbekalan? Li khuluwiha, karena sudah kosongnya tempat, min ahliha, daripada penduduknya tempat. Mungkin karena ingkita ilmiah, sudah terputusnya air musim kemarau. Au kana yujadu biha, atau ada ia barang-barang air sama perbekalan, yujadu itu ditemukan akan ia biha padanya tempat, bi aksara, harga lebih tinggi dari harga misil. Niscaya semua kasus itu lam yajibil hajju, tidak wajib haji. Perjalanan haji lewat darat di Indonesia, dari Padang terus kita ke Jawa situ, mampir di Lampung. Situ biasanya orang makan, situ biasanya isi minyak. Ternyata Lampung sudah kosong. Masyarakatnya sudah pergi merantau, seluruhnya pindah ke Lampung pedalaman, sehingga tidak ada orang jual makanan lagi jalan itu. Itu enggak wajib haji. Atau Lampung sedang kemarau panjang sehingga enggak ada air di situ. Atau bensin di sana langka sehingga hampir setiap hari itu banyak kendaraan yang tidak bisa beroperasi karena bensin habis. Itu contoh kendaraan darat. Kemudian disyaratkan juga adanya alafid dabbah, adanya alaf umpan atau makanan hewan tunggangan, fi kulli marhalatin, pada setiap marhalah. Pada setiap marhalah, dua marhalah 144 kilo, berarti satu marhalah sama dengan 72 kilo.
Jadi setiap 72 kilo ada orang jual makanan hewan ternak. 6. Fakta hukum ini itu berdasarkan penyelidikan atau riset di kalangan ulama bahasanya hewan mesti dikasih makan setelah melewati 72 kilo perjalanan. 72 kilo perjalanan. Nah, kalau mobil itu berapa ratus kilo mesti isi minyak? Tergantung mobilnya. Pesawat tergantung pesawatnya. 6. Jadi agak berat tugas antum dikit ketika baca kitab haji ini untuk membawa kepada zaman sekarang. Hukumnya kan hukum zaman dulu tuh. Adanya rumput bagi dabbah. Kalau sekarang siapa pakai dabbah? Maka rumput di sini itu bensin, solar, minyak pesawat, apa namanya? Aftur. Iftar kalau orangnya. Aftur kalau pesawatnya. Li'annal mu'nata ta'zumu bihamlihi likasratihi. Karena biaya bisa membengkak. Karena sesungguhnya biaya itu bisa besar dengan sebab membawanya seseorang atau dan sebab membawanya perbekalan air, perbekalan makanan, perbekalan ternak karena banyaknya. Kenapa enggak dibawa aja air di kampung semuanya? Air disiapkan sebelum berangkat, makanan ternak sebelum berangkat, perbekalan gandum sebelum berangkat. Oh, itu besar biaya jadinya. Perlu ada harusnya bawa 2 onta, 1 untuk dirinya, 1 untuk barangnya. Kalau bawa air juga dia harus bawa 3 ekor onta dan berjalan. Nah, 1 untuk dia, 1 untuk barang, 1 untuk air dan rumput. Besar biayanya. Kalau pesawat itu tambah bagasi. Wa fi Syarhil Muhadzabi, di dalam kitab Syarah Muhadzab, yang bagi i'tibarul ada fihi kalma'i, sepantasnya memperhitungkan adat padanya perbekalan dan alaf dabba sama dengan air. Nah, di dalam kitab Syarah Muhadzab sepantasnya memperhitungkan adat padanya alaf dabbah sama dengan air. Paham komentar Imam Jalaluddin ini? Apa yang beliau komentari? Seulang, di dalam kitab Syarah Muhadzab yang bagi sepantasnya lah memperhitungkan adat fihi padanya alaf dabbah sama dengan air. Sudah. Apa yang beliau komentari? Masalah apa yang beliau sampaikan? Oke, lihat kembali ke atas. Perhatikan redaksinya. Saya baca saja. Wa yustaratu fi wujubil haji. Matanya semuanya. Antum lihat matan semuanya. Wa yustaratu fi wujubil haji wujudul ma'i wazadi fil mawadi'il muqtadi hamluhu minha bi thamanil misli wal huwal qadr laiku bihi fi zalika zamani wal makan. Langsung ke matan di bawah. Wa ala fid dabbati fi kulli marhalatin. Sudah redaksi itu dibaca? Sudah? Kemudian lihat komentar Imam Jalaluddin. Fi Syarhil Muhadzabi yang bagi i'tibarul adda fihi, sepantasnya memperhitungkan adat padanya alaf dabbah sama dengan air. Silakan berikan ulasan.
semua sini. Perisa 4 baris saja, 2 baris. Antum melakukan 1, 2, ya 4 baris saja. Yustaratu wujudul ma'i wazadi fil mawadi'il mu'tadi hamduhu minha bisamanil misli wa ala fid dabbati fi kulli marhalatin. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab, yang bagi i'tibarul adati bihi, sepantasnya memperhitungkan adat padanya alaf dabbati kalma'i, sama dengan air. Apa maksud kalimat itu? Iya. Nah, yang perbeku agak standar di tempat singgah, agak standar, bukan adat. Kan ceritanya adat, bukan tempat standar, bukan agak standar. Iya. Adat bukan sama nisir. Kita bahas soal adat, bukan harga misir. Itu ada 1/4-nya benar itu. Coba dicerna lagi. Baru 1/4 benarnya. Kesebut gitu. Bahasanya kesebut. Secara global untuk memperhatikan, ada berapa hal yang dibahas di sini? Mulai istaratu sampai kalma'i, berapa hal yang dibahas? Tiga, 2, 5, 1, 2, 3, 4,
4, 5. Itu 4 kalimat poin. Pembahasannya 2. Pertama, adanya air dan bekal. 2, adanya alaf ternak. Adanya air dan perbekalan. Yang kedua, adanya alaf dabbah. Adanya air dan perbekalan itu dikaitkan ke mana? Fil mawadi' mu'tad, di tempat-tempat yang biasa. Ditemukan air dan makanan di tempat-tempat yang biasa. Coba lihat biasa alaf dabbah. Apa kata beliau? Fi kulli marhalah. Nah, adanya alaf pada setiap marhalah. Kata Imam Jalaluddin, yang paling tepat itu bukan fi kulli marhalah, tapi fil mawadi'il mu'tad, sama dengan air di atas. Itu yang paling tepat. Ngomong itu dong. Kenapa? Karena kalau dikatakan adanya alaf pada setiap marhalah, ini semakin sempit kesempatan wajib haji, karena dibatasi setiap marhalah. Jangan kamu batasi setiap marhalah, tapi samakan dengan air yang di atas. Adanya air dan perbekalan di setiap tempat yang biasa disinggahi. Adanya alaf dabbah di setiap tempat yang biasa disinggahi. Iktibarnya iktibar adat, jangan iktibar marhalah. Nah, dalam syarah mazhab sepantasnya mengiktibarkan adat. Fihi pada alaf dabbah. Lihat alaf dabbah di sini dalam kitab Minhaj, musannaf tidak mengiktibarkan adat, tapi iktibar beliau fi kulli marhalah. Sepantasnya fi kulli marhalah, sama dengan air di atas. Kenapa itu pula dibahas? Karena ini akan menyebabkan fatal hukum. Setiap marhalah, bagaimana memastikannya? Setiap 74 kilo ada rumput. Maka lebih mudah saja setiap tempat yang mudah, yang sering disinggahi. Nah, wa istaratu fil mar'ati li wujubil haji 'alaiha ay yakhruja ma'ha zaujun aw mahramun. Disyaratkan pada wanita untuk wajib haji terhadapnya wanita itu akan naifal dari suratu ay yakhruja ma'ha, bahwa keluar bersamanya wanita oleh suami atau oleh mahram, baik mahramnya itu dengan nasab atau dengan selain nasab. Selain nasab ada 2, yaitu rodha karena susuan, atau sohariyah karena hubungan perkawinan, atau keluar bersamanya wanita niswatun thiqatun, beberapa wanita yang terpercaya, litakmana ala nafsiha, gunanya supaya merasa aman ia wanita di atas dirinya. Ini syarat haji wanita. Ditemani suami enggak ikut, ditemani mahram. Mahram jalur apa saja? Saudara kandung, bapak, kakek jalur nasab, saudara sesusu, bapak susu, atau hubungan sahriyah, ikut dengan pak mertua, ikut dengan pak mertua saja ya, ikut dengan anak tiri, itu hubungan perkawinan. Atau bersama beberapa wanita yang terpercaya, ada grup ibu-ibunya yang bisa dianggap terpercaya, tergantung dengan zaman dan waktunya, apakah 4 orang, 6 orang, 10 orang, itu relevan. Nah, dengan kondisi dan keadaannya disesuaikan saja. Tapi kalau dia sendiri saja berangkat, kloter itu laki-laki semua, dia cuma yang perempuan, tidak boleh berangkat haji kalau bukan bersama suami. Wal asahu, kenapa yang kuat annahu la yastaratu wujudu mahramin li ihdahunna,
pendapat yang kuat sesungguhnya tidak disyaratkan ada mahram bagi salah satunya wanita-wanita tersebut. Kalau semisalnya ada 10 wanita dalam rombongan itu, ke-10-nya tidak ada mahram sama sekali, menurut pendapat kuat sudah boleh berangkat. Tapi mukabilnya mengatakan tidak boleh. Dari 10 wanita itu mesti ada satu yang punya mahram, yang nanti wanita ini komunikasi sama mahramnya komunikasi sama lingkungan dan keperluan yang lain. Li'anna al-atma tanqati'u bi jama'atihinna. Kenapa ketika wanita sudah berkumpul, sudah boleh haji, sudah dianggap aman? Karena atma itu artinya harapan. Karena sesungguhnya harapan itu bisa terputus dengan sebab berkumpulnya mereka wanita. Harapan di sini bukan harapan yang bagus, tadi harapan yang enggak baik. Kalau ada wanita satu orang, maka wanita minat untuk menggodanya. Nah, kalau dia berdua dengan temannya, minatnya berkurang. Kalau bertiga dengan temannya, minatnya sangat kurang. Kalau ada wanita 10, maka enggak ada laki-laki yang minat menggodanya. Kalau wanita itu dan bapaknya, maka enggak ada laki-laki yang berani mengganggunya. Itu gunanya mahram. Tapi kalau wanitanya cuma berangkat 3 orang, itu habis itu digoda di jalan. Enggak aman nih. Ada kata pramugarinya. Apalagi cleaning service-nya nanti di sana. Apalagi supir taksinya. Di bawah adek nih, dipanggil Megawati semua. Megawati mau kemana? Megawati aja pokok semua. Mega lah orang tuh pulang, dapat keturunan Arab. Maka ada aturan di Arab, kalau naik mobil laki-laki dulu naik, perempuan belakangan. Kalau turun mobil, perempuan dulu turun, laki-laki nanti. Tapi kalau antum turun dulu, istri antum masih dalam, itu ngebut oleh orang. Bilang nih, lama-lama ada ketemu Bukit Jabar Rahmat. Juga sebaliknya, suruh istri naik dulu, suami sibuk-sibuk di luar. Tancap gas, lari dia. Mencari kemana? Teriak pakai bahasa apa? Tak tolong pakai bahasa apa? Itu aturannya di Arab. Wasani yustaratu wujuduhu. Menurut pendapat yang kedua, disyaratkan adanya mahram bagi salah satu dari wanita itu. Gunanya apa? Liyukallimar rijala anhunna, supaya bicara ia satu laki-laki terhadap laki-laki lain untuk keperluannya wanita-wanita tersebut. Wa yu'inuhunna, membantu ia satu laki-laki akannya beberapa wanita tersebut. Idza nabahuna amrun, apabila menimpa akannya wanita oleh masalah. Wa mislu fi dzalik, semisalnya dan demikian adalah suami. Ada 10 wanita yang berangkat haji, 1 wanita ada suaminya. Maka 1 wanita ini akan menjadi penghubung antara 9 wanita kepada suaminya. Suami ini akan menjadi penghubung antara hajat wanita ini kepada supir, pihak hotel, pihak penyelenggara, dan pihak-pihak lainnya. Tapi kalau sekiranya 10 wanita itu hanya 10 wanita, maka ketika dia komunikasi dengan pihak hotel di Makkah situ, siapa yang tampil? Pasti 1 wanita. Berbicaralah dia dengan laki-laki. Itu yang menyebabkan tidak boleh. Wa qad atafa alaihi fi sari muhazzabi bi'au. Sungguh ma'ataf ya Imam Nawawi akannya sungguh ma'ataf akannya
Sungguh ma'ataf ya Imam Nawawi, akannya suami di atasnya mahram di dalam kitab Syarah Muhadzab dengan menggunakan au. Sungguh ma'ataf ya Imam Nawawi, akannya suami di atasnya mahram di dalam Syarah Muhadzab menggunakan au. Nah, di sini menggunakan apa? Au juga. Keluar bersamanya wanita oleh suaminya atau mahramnya. Berarti kalau atau enggak mesti semuanya, boleh salah satu. Wal asahu annahu yalzamuha ujratul mahram idza lam yakhruj illa biha. Menurut pendapat asah, sesungguhnya wajib akannya wanita oleh pembiayaan mahram apabila tidak keluar ia mahram kecuali dengannya upah, dengannya biaya. Li'annahu min ahbati safariha, karena sesungguhnya mahram termasuk dari perlengkapan safarnya wanita. Jadi wanita dianggap mampu melakukan ibadah haji di samping syarat kemampuan yang dibahas dalam bab laki-laki, ada bekal, ada kantong, biaya pergi, biaya pulang, nafkah, nah, ada kendaraan, aman jalan, semua yang dibahas tadi ditambah khusus bagi wanita, termasuk dianggap mampu kalau punya biaya untuk upah mahramnya. Seorang wanita mau berangkat haji, wanita lain enggak ada, dia saja mau berangkat. Dia bilang sama saudaranya, saya mau berangkat haji, temaninlah saya enggak punya mahram. Kamu mau berangkat? Kata saudaranya, asal dibayarin. Siap, saya bayarin tiketnya, asal ada upah. Pakai upah pula, udah berhaji gratis, pakai upah lagi. Nah, upah mahram itu bagian daripada tanggung jawab si wanita. Kalau dia tidak mampu melakukan upah mahram, ketika mahramnya minta upah, maka dia dianggap tidak mampu haji, karena upah mahram bagi wanita bagian dari persiapan safar. Dalam sebuah hadis Sahih Bukhari Muslim, la tusafir imra'atun illa ma'a mahramin, la tusafiru fi'il nahi, maaf, nafi bukan nahi. La tusafiru imra'atun, tidak boleh melakukan safar oleh wanita kecuali bersama mahramnya. Fa istaratu fi wujubil haji 'alaiha, maka disyaratkan untuk wajib haji atasnya wanita qudratuha ala ujratihi, mampunya wanita atas membayar upahnya mahram. Wasani yaqul, pendapat kedua mengatakan min haqqihi al khuruju ma'aha, di antara haknya mahram. Hak di sini maksudnya kewajiban. Di antara kewajibannya seorang mahram itu keluar bersamanya wanita. Fa iza lam yakhruj illa bi ujratin, apabila tidak mau keluar ia mahram kecuali pakai upah, niscaya tidak wajib haji terhadapnya wanita. Ini pandangan pendapat yang kedua. Pendapat kedua mengatakan wanita tidak wajib mengeluarkan upah mahram. Mampu enggak mampu dia bayar, kalau mahramnya tidak mau berangkat kecuali dengan upah, wanita itu enggak wajib haji. Karena mahram menemani seorang wanita berangkat haji itu bukan tatawuk, itu adalah sebuah kewajiban. Kewajiban seorang mahram menemani wanitanya berangkat haji. Bagi wanita itu hak, maka tidak perlu dibayar. Kalau dia minta bayaran, maka keguguran, maka kewajiban haji gugur dari wanita itu.
walaupun dia punya uang untuk membayar upahnya. Wal mas'alatu mabniyatun ala ujratil bazriqah. Masalah ini itu namanya alif lam adi zikri atau adi zihni. Masalah ini itu didasari kepada upah bazriqah. Bazriqah tadi satpam, tukang ronda. Kalau kita mengatakan upah tukang ronda wajib kita keluarkan, berarti wanita wajib mengeluarkan upah untuk mahramnya. Kalau kita ambil pendapat mengeluarkan upah tukang ronda itu sama dengan mengeluarkan uang untuk perampok, maka wanita tidak wajib melakukan haji kalau mahramnya tidak mau menemani tanpa minta upah. Nah, itu termasuk nazair. Nah, hukum fikih yang sebanding asbah wan nazair. Jadi upah mahram itu nazirnya adalah upah bazriqah. Upah bazriqah menurut pendapat yang kedua tidak wajib dikeluarkan, itu asbah dengan perampok. Nah, apa hukumnya mengeluarkan upah ketika mahram minta upah nazir kepada bazriqah? Bazriqah wajib mengeluarkan upah menurut pendapat pertama iya, kedua tidak, asbah dengan perampok. Itulah asbah wan nazair. Nah, cuman asbah nazair dikumpulin, dia berserak dan fikih itu dikumpulkan oleh beliau, kita baca lagi, maka sulit untuk dipahami. Kenapa? Kasusnya dalam satu kitab itu campur, mulai pada bab ibadah sampai bab jihad, lintas bab. Dalam satu pemahaman lintas bab. Maka kalau pendek sekali usul fikih atau kaidah fikih, itu harus pemahaman yang mencakup dalam masalah yang dibahas. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Wa aula biluzum, dan lebih aula dengan lazim. Walaupun dibandingkan kepada bazriqah, tapi masalah bayar mahram lebih aula dengan diwajibkan. Wa yazharu anna ujrataz zawji ka ujratil mahram. Jelas sekali upah suami sama dengan upah mahram. Nah, suami ya hidupnya pas-pasan, istri kaya, dapat warisan dari bapaknya. Istri berangkat haji, minta oleh pemerintah, mana mahrammu? Ya ada suami, oke berangkat suami. Kata suami, saya nggak mau nemani gitu saja, tinggal pekerjaan saya. Upahnya berapa per hari? Nah, 5 menit. Nah, upah saya berapa per hari? Maka upah suami ini dibayar sesuai dengan upah mahram. Hukumnya sama. Pendapat bilang wajib-wajib, enggak. Nah, enak jadi suami. Sudahlah berangkat haji, dapat gaji dari istri, kemudian dapat oleh-oleh pula. Nah, maka carilah istri orang kaya. Banyak syaratnya nih. Kemarin istri kiai, kenapa kiai? Kemudian yang kenal agama, kemudian yang kaya, kemudian yang soleha. Akhirnya nggak jadi nikah ya san. Nggak jumpa satupun. Sini cantik, miskin melarat. Nikah ya, mancung gigi sama hidungnya. Ini alim, hitam. Ini putih, ibu jahil. Acara oleh. Pilih yang mana? Dalam Istiqorah ada hadis Nabi mengatakan, wanita hitam pesek yang beragama itu lebih baik dari. Nah, pilihlah yang jelek itu, yang penting agamanya. Tak ada Istiqorah di sana, ada hadis, ada hadisnya. Oke, Istiqorah pula.
Istikharah itu yang nggak ada dalilnya baru istikharah. Qala fi Sahih Muhadzab al-khunsal muskil yustaratu fi haqqi min al-mahram ma yustaratu fi haqqil mar'ah. Khunsa muskil laki-laki sudah kita bahas, wanita sudah kita bahas. Bagaimana khunsa muskil? Khunsa muskil adalah khunsa yang memiliki jenis kelamin yang timbul kedua-duanya. Itu disyaratkan pada hanya khunsa muskil, dari mahram sesuatu yang disyaratkan pada wanita. Jadi khunsa muskil sama hukumnya dengan wanita. Fa in kana ma'hu niswatun minal maharim, jika ada bersamanya khunsa muskil itu wanita-wanita dari mahram seperti saudaranya dan tantenya, niscaya boleh ya. Wa in kunna ajnabiyat fala, jika adalah mereka wanita itu ajnabi maka tidak wajib haji. Lebih berat malah khunsa muskil. Nah, wanita bisa berangkat haji kalau ada kawannya wanita-wanita lain. Tapi khunsa muskil boleh berangkat haji kalau ada wanita-wanita lain, kalau wanita itu mahramnya. Kalau wanita itu bukan mahramnya, dia nggak boleh, karena dia bisa jadi laki-laki. Fala li'annahu yahrumu 'alal khulwatu bihinna, karena sesungguhnya haram di atasnya khunsa muskil oleh berdua-duaan dengannya wanita-wanita. Menyebutkan akannya pendapat oleh pengarang kitab Al-Bayan dan yang lainnya. Wa qala qabla hadza biyasir, berkata ya Sahibul Bayan, sebelum ini, artinya sebelum bab ini, biyasir dengan sedikit, artinya sedikit sebelum bab ini. Apa kata beliau? Al-masyhuru jawazu khulwati rajulin biniswatin la mahrama lahu fihinna. Pendapat masyhur boleh berkhalwat satu orang laki-laki dengan beberapa wanita yang tidak ada mahram baginya laki-laki pada wanita tersebut. Itu pendapat yang perlu garis bawahi. Nah, saya ulang. Al-masyhur boleh berkhalwat satu laki-laki dengan beberapa wanita yang tidak ada mahram bagi laki-laki itu pada wanita tersebut. Siapa itu? Ustaz majelis taklim ibu-ibu. Nah, pembawa acara ibu-ibu, ketua ibu-ibu, bendahara ibu-ibu, tilawatul Quran ibu-ibu. Yang laki-laki satu orang situ ustaz penceramah. Berkhawat di mana? Berkhawat di musola. Nah, apa hukumnya? Boleh. Bapak-bapak pemimpin majelis taklim ibu-ibu. Nah, yang laki-laki di sana cuma berdua saja, supir sama dia. Belakang mama semuanya. Maka dia berkomunikasi soal makan, perjalanan dan sebagainya, maka hukumnya boleh. Syaratnya niswa, tidak boleh imro'ah, tidak boleh niswatain, harus niswa. Niswatain belum boleh. Satu taruh di kiri, satu taruh di kanan. Mau ikut majlis taklim nggak boleh. Khair. Apa yang disanggah oleh sebagian kawan-kawan kita, sampai ulama tarikat, dulu ada satu ulama almarhum simpatis dengan dakwah, tapi ketika disudutkan, apa itu Buya, nak muridnya wanita-wanita semuanya. Ya wanita tua-tua selama 40 hari suluk, zikir. Bapak-bapak nggak ada, wanita-wanita yang banyak di musola apalagi. Akhirnya Buya itu tersinggung jadi gara-gara asal ngomong. Dianggap sebuah pelanggaran agama kalau sampai seorang ustaz ngisi pengajian taklim
ibu-ibu itu sudut pandang nggak benar dalam hukum fikih. Kenapa? Nabi pernah memberikan tausiah selesai salat Idul Fitri kepada jamaah perempuan secara khusus. Mu'taridan bihi, menantang ia sahibul bayan dengan pernyataan tersebut akan perkataan Imam Haramain dan selainnya dengan haram demikian. Fastaghna bi hadzal i'tirad an mislihi, maka cukup, dianggap cukup dengan ini penantangan, dengan ini bantahan, an mislihi dari semisalnya pada khuntha yang disamakan hukum dengan laki-laki secara ihtiyat. Kalau sekiranya satu laki-laki boleh bergabung dengan beberapa wanita, maka satu khunsa tentu boleh juga bergabung dengan beberapa wanita. Berarti si khunsa boleh berangkat haji, wajib berangkat haji kalau kawan-kawannya perempuan-perempuan semuanya. Itu kesimpulan hukum. Titik. Ada pertanyaan? Ya. Nah, sendiri maksud di sini sendiri dari rumah, sendiri dari kampung, sendiri dalam kloter, sendiri dalam pesawat. Sendiri dalam kloter itu pesawat juga buat kemungkinan aman itu ada regulasi. Nah, kalau berdasarkan mazhab Imam Syafi'i tetap nggak boleh. Tapi kalau sendiri di kampung, nanti digabung di kota, ada berapa wanita sendiri, pokoknya dia nggak sendiri dalam perjalanan, itu poinnya. Ada wanita-wanita lain. Kalau kita ikut mazhab Imam Syafi'i, kondisinya aman dalam perjalanan, kemudian dia sendiri dalam kloter, sendiri dalam pesawat, sendiri dalam penginapan, maka mazhab Syafi'i tetap mengatakan haram. Namun ada ulama yang membolehkan berdasarkan hadis Nabi yang mengatakan nanti kamu akan melihat seorang wanita dari Son'a Yaman berjalan sendirian dan dia tidak ada mengganggu siapapun. Kamu, kata Nabi, akan melihat satu orang wanita dari Son'a Yaman datang ke Makkah, dia berjalan sendirian, dia tidak takut atas apapun. Itu dasar hukum. Ulama mengatakan boleh wanita kalau untuk haji itu sendirian walaupun tidak ada mahram, dengan catatan terjaga keamanannya. Tapi pendapat itu tidak ada dalam mazhab kita, walaupun dalam mazhab Islam itu ada, walaupun itu pendapat ulama Islam, tapi khusus dalam mazhab kita itu tidak ada. Mazhab kita yang tadi. Nah, maka pertanyaannya, kalau berdasarkan mazhab Imam Syafi'i tidak boleh. Tapi berdasarkan ijtihad ulama Islam secara umum, ada mengatakan boleh, dasarnya hadis yang tadi. Habis. Ya. Iya. Di sana ada pembahasan redaksi mengatakan wajib meninggalkan biaya man wajabat alaihi nafaqatuhum minal ahli wal ashir. Ada redaksi itu, man wajabat alaihi nafaqatuh.
Orang yang wajib di atasnya menafkahinya. Siapa saja yang wajib dinafkahi? Ada dua, ahli sama asyir, karib kerabat. Ketika dikatakan ahli, maka masuk di sana istri dan anak. Ketika dikatakan kerabat, maka masuk di sana bapak, ibu, kakek, nenek. Orang yang wajib dinafkahi. Bukan berarti pamannya juga wajib tinggalkan biaya, tantenya wajib tinggalkan biaya, tidak. Atau orang tuanya tapi punya kemampuan, itu enggak masuk itu. Tapi poin penting yang digarisbawahi, wajiban alaina nafaqatuh. Orang wajib dinafkahi. Nah, kalau anak, kalau istri wajib nafkah itu mutlak, enggak ada syarat. Satu-satunya syarat cuman tidak nusus. Walaupun istrinya kaya, wajib nafkah. Syaratnya enggak nusus. Kalau anak, syarat wajib nafkah dua. Pertama, anaknya masih kecil, miskin. Yang kedua, anaknya lumpuh, miskin. Tiga ya, salah. Gila dan miskin. Kecil, miskin, lumpuh atau tidak, cacat, enggak bisa usaha, miskin. Kemudian gila, miskin. Tapi kalau kaya enggak wajib juga. Kemudian karib kerabat, maksudnya bapak, ibu, kakek, nenek, itu wajib dinafkahi dengan dua syarat. Pertama, miskin berserta sudah tua. Yang kedua, miskin beserta gila. Nah, sekarang kan kalau mau berhaji itu kan punya lama. iya. Orang itu dia baru punya kulit, dia baru punya rezeki, kalau mereka mampu atas di atas, maka itu dia jika mereka mampu juga untuk berhaji juga. Sejatinya Nah, kalau hari ini dikatakan mampu itu dalam sudut pandang hari ini dan Indonesia, itu biaya pendaftaran. Nah, biaya pendaftaran. Karena walaupun punya uang, dia tidak mendaftar, enggak akan pernah mampu. Jadi mampu itu cukup enggak uang untuk bayar biaya pendaftaran? Nah, kalau cukup, maka dianggap mampu. Nah, kalau dia enggak mendaftar, padahal dia punya kemampuan untuk mendaftar, kemudian meninggal dia wajib dihajikan nanti, dibadalkan. Itu wasiat. Tapi kalau sekiranya dia sudah mendaftar tapi menunggu jadwal keberangkatan, nah, dan dia tidak sempat berangkat, maka dia sudah dapat pahala haji. Kenapa? Sudah menyiapkan diri untuk berangkat, tapi karena waktu dan keadaan belum ada jadwal, dia enggak berangkat. Dan itu untuk keluarga mudah untuk membadalkannya. Kalau sudah daftar, tinggal menambah, tinggal menunjuk orang. Tapi kalau dari sekarang orang punya keuangan, tidak mendaftar, kemudian dia meninggal dunia, saya rasa sulit bagi keluarga berfikir untuk merangkatkan dia haji. Terlupakan pokoknya. Tapi kalau sudah terdaftar, masih akan terfikir. Kenapa ada uang di tabung haji? Orang tuanya ada uang di tabung haji. Mana nih? Ambil uangnya. Weh, kamu uang tuh capek orang tua ngumpul. Jadi ada musyawarah. Akhirnya berangkat juga haji dengan badal. Jadi konsep Indonesia mampu hari ini daftar. Enggak harus. Sekarang biaya pendaftaran berapa? 25. Dulu 25 juta. Berarti punya 25 wajib daftar. Kemudian perkiraan penghasilan berapa ngantri? 30 tahun. Nunggu 30 tahun. Kemudian perkiraan pendapatan itu bisa terpenuhi 30 tahun. Nabung dia per tahun 25, setahun 1 juta. Bisa nabung setahun 1 juta. Punya uang 25 juta, bisa nabung setahun 1 juta, berarti wajib haji. Nanti pelunasannya 30 juta ke depan. Nah, nabung setahun 1 juta,
Santri aja bisa nabung untuk beli handphone mau selesai Ramadan. Mana diirit-irit itu. Pagi untuk haji. Khair. Cukup. Ada lagi 3 menit. Ya. Buat kemarin ya. Kalau bisa ilaihi andaihi wa mu'nati man alaihi nafaqatukum. Nafaqatukum rupanya fa'il dari mana? Yang mana itu? Coba baca lagi. Yustaratu kaunuhu zadi wa rahimati. Yustaratu kaunuhu sebelum tatimah, sesudah tatimah. Di matan sebelum sekedup coba baca lagi. Yustaratu kaunu zadi wa rahilati wa ilaini andainihi wa mu'nati man alaihi nafaqatukum. Nafaqatum itu isim muakhar. Apa? Khabar mubtada muakhar dari alaihi. Nah, alaihi itu mana tulisannya biar mudah dilihat. Dia khabar mubtada ya, jumpa. Fadilaini andinihi wa mu'nati man. Mu'nati man. Man adalah isim mausul. Nah, man isim mausul berajak kepada silat dan aid. Silat dan aidnya, silatnya adalah jumlah alaihi dengan nafaqatuhum. Alaihi nafaqatuhum itu sama fit dari Zaidun. Fit dari Zaidun jumlah mubtada khabar. Fi ad-dari fi huruf jar dari majrurun fi ma'rafa khabar muqaddam. Nah, Zaidun mubtada muakhar. Alaihi ala huruf jar hi majrurun ala. Jar majrur pada ma'rafa untuk khabar muqaddam. Nafaqatuhum mubtada muakhar. Jumlah mubtada, jumlah mubtada khabar jatuh untuk silatnya man. Kemudian hi adalah aid dari man. Andinihi wa mu'nati man alaihi nafaqatuh. Khair, tapi karena kecilnya alaihi itu sehingga dia enggak apa-apa. Kecil sekali dia. Kadang-kadang lahu itu terlewat dalam i'rab. Padahal dia mubtada itu, padahal dia khabar. Tapi karena kecil sekali. Nah, alaihi biasanya jumlah jar majrur, jumlah zarf mazruf yang terletak setelah isim mausul itu adalah khabar muqaddam karena tuntutan daripada silatnya man. Nah, mubtada alaihi itu adalah huruf jar dan dia berhajat kepada muallaq. Nah, muallaqnya wajib ditakdirkan kana, wajib ditakdirkan istaqara, wajib ditakdirkan mustaqirun. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin.